Shalom Hafirim, dimanapun Hafirim berada. Selamat datang kembali di dalam layanan Selikhot untuk Yom He pada pagi hari ini. Saya Roy Abraham Tahya dari Kehilat Elroy Family di Bogor, dan saya ditemani oleh Pak Yakob Parangan bin Abraham dari Kehilat Elroy Family di Biak, Papua, juga bersama dengan Saudara Gilbert Samuel bin Abraham. Dan bersama dengan Hafirim semuanya, dimanapun Hafirim berada, kita akan melaksanakan layanan Selikhot untuk Yom He pada pagi hari ini, Hafirim ya. Ada sedikit masalah di YouTube-nya Hafirim ya, kita tidak bisa kita tidak bisa nyambung untuk live stream-nya. Kita sudah coba berapa kali, tapi tidak bisa. Ya baik, mari Hafirim, kita mau merendahkan hati kita sebentar. Afinu Malkinu, Bapak kami, Raja kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak. Kami diberikan kesempatan pagi hari ini. Anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa bagi kami Bapak, untuk kami dapat melakukan Selikhot Yom He ini bersama dengan seluruh teman-teman dimanapun berada. Kami berdoa di dalam merit dari Mesias Yesus, kiranya tangan kanan yang maha kuasa menopang kami, memampukan kami untuk melakukan mitzvah ini bersama-sama, dan kiranya sekinah-Mu Bapa melingkupi dan menaungi kami. Terima kasih Bapak, di dalam merit dari Mesias Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Baik, Mispaha, Hafirim semuanya, saya akan bergabung dengan yang lain dan kita akan mulai Selikhot Yom He pada pagi hari ini. Baru hasil. Mari Hafirim, kita mengawali dengan melantunkan Tehillim 145. Asrei Yosfei Vetercham Od Yalelu Chasela Asrei Ha'am Secha Chalom Asrei Ha'am Zerunai Eloham Tehillah David Aromimcha Elohai HaMelech Va'avar Chasimcha Leolam Va'ed B'chol Yom Avarchecha Va'alel Simcha Leolam Va'ed Gadol Adonai U'me'ulal me'od Ve'gdolato en cheker Dor ledor yisabach ma'asecha U'kvorotecha yagidu Adar kevod hodecha Ve'divrei gvulotecha sicha Ve'zuz norotecha yomeru U'gedulatecha Asabrena Zecher Abducha Yavivu V'sitkat Chayeranelu Chanun Barachum Adonai Erech Habayim U'gadal Chesed Tov Adonai L'kol Beracham Abal Kol Ma'asav Yoduch Adonai Kol Ma'asecha V'chasidecha Yevarchucha Kevod Malchutcha Yomeru U'gevuratecha Yedaberu Lehodia Livnei Adam Gevurotav U'chevod Adam Malchuto Malchutecha Malchut Kol Olamim U'memsaltecha B'chol dor v'dor Somech Adonai Lechol hanoblim V'sokev lechol hakevuvim Enechol elecha yesaberu Ve'ata noten
בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ושבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הארציים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שם כוסו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, ואתה ועד עולם. הללויה, 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 הללויה. Dari David, kepadamu ya Hashem gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Hashem dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Hashem karena ia telah mendengar suara permohonanku. Hashem adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu berhariah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Hashem adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Yitkadal v'yitkadash sameraba. Amen. Be'alma nivrach iroteh, ve'amlich malchuteh, ve'asma burkare v'kareh, ve'shua mesirchei. Amen. בחיי חוד וביום אחד ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ומירו. אמן. יהי מרבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך ויסתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל. שמי דקודסה בריחו לעילם בין כל ברכתה וסירתה תוסבכתה ונחמתה תמירן בעלמה ומרו. Amin. Pertobatan seharusnya dicapai dengan sukacita. Kita harus bersukacita di dalam Adonai sejauh kita menyesali perbuatan kita yang menyinggungnya. Melakukan perbuatan baik membangkitkan kegembiraan dalam diri kita. Orang yang gembira seharusnya berbagi suasana hatinya dengan mereka yang bersedih. Pikiran adalah hakikat manusia. Dimanapun pikirannya berada, di situ ia berada. Ia berada di tempat kudus ketika ia memikirkan hal-hal kudus. Kemarahan dan kekejaman menunjukkan kurangnya pengetahuan.
Pemahaman yang lebih baik mendatangkan kedamaian, ketenangan, kebaikan, dan kepuasan. Pemahaman bahwa apapun yang terjadi padamu adalah untuk kebaikanmu, memberi engkau kehidupan yang penuh kebahagiaan abadi. Budak emas menderita kejengkelan dan kepahitan, kesedihan dan kecemasan. Semakin banyak emas yang mereka miliki, semakin cemas mereka. Jika engkau tahu bahwa jawaban yang lembut akan menenangkan musuhmu, jangan menahannya darinya. Siapapun yang berada dalam posisi untuk mencegah kejahatan dan gagal melakukannya, dianggap telah melakukan kejahatan itu sendiri. Amal lebih besar daripada kurban yang dipersembahkan di atas altar. Tetapi kebaikan lebih baik daripada amal. Orang yang baik hati harus memperhatikan bahwa kebaikan mereka tidak akan menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Anak-anak tidak patuh dalam keluarga yang orang tuanya tidak jujur. Siapa yang tidak yakin berbicara dusta. Siapa yang berbicara dusta tidak memiliki keyakinan. Dia yang tidak peduli untuk mencegah pemborosan harta orang lain adalah seperti pencuri. Dia yang memberi amal dengan senyuman adalah orang yang benar-benar berpikiran lurus. Seorang harus percaya kepada Adonai berdasarkan iman daripada mujizat. Amin. Nismat, nismat kol chai. Nismat, nismat kol chai. Tevarech et simcha, simcha Adonai Eloheinu. Nismat, nismat kol chai. Nismat, nismat kol chai. Tevarech et simcha, simcha Adonai Eloheinu. Baruch kol basar tevareu taromim. Baruch kol basar tevareu taromim. Zikrecha malkeinu tamid מן העולם ועד העולם. אתה אל מן העולם ועד העולם. אתה אל, אתה אל, אתה אל. Avinu malkeinu chatanu lefanecha. Bapa kami, Raja kami telah berbuat salah di hadapan-Mu. Avinu malkeinu en lanu melech elah ata. Bapa kami, Raja kami, tidak ada seorang pun yang memerintah atas kami selain Engkau. Avinu malkeinu ashe imanu lemaan semecha.
Bapa kami, Raja kami, tolonglah kami demi kehormatan nama-Mu. Avinu Malkeinu Chades Aleinu Shana Tova. Bapa kami, Raja kami, perbaharui kami untuk tahun yang baik. Avinu Malkeinu Hafer Atsat Oivenu. Bapa kami, Raja kami, batalkan rencana siapapun yang ingin menyakiti kami. Avinu Malkeinu Selach Umachal Lechol Apunotenu. Bapa kami, Raja kami, berikan pengampunan dan penebusan atas semua pelanggaran kami. Avinu Malkeinu Hachazirenu B'Tisufa Shlema Levanecha. Bapa kami, Raja kami, bantulah kami untuk kembali dengan sepenuh hati ke hadirat-Mu. Avinu Malkeinu Selach Refua Shlema Lachole Amecha. Bapa kami, Raja kami, kirimkan kesembuhan menyeluruh kepada semua yang sakit. Avinu Malkeinu Katvenu B'Sefer Hayim Tovim. Bapa kami, Raja kami, tuliskan kami di dalam kitab kehidupan. Avinu Malkeinu Katvenu B'Sefer Geula Visua. Bapa kami, Raja kami, tuliskan kami di dalam kitab penebusan dan keselamatan. Avinu Malkeinu Katvenu B'Sefer Parnasa V'Chal Kalam. Bapa kami, Raja kami, tuliskan kami di dalam kitab rezeki dan penghidupan. Avinu Malkeinu Katvenu B'Sefer Zechuyot. Bapa kami, Raja kami, tuliskan kami di dalam kitab jasa kebaikan. Avinu Malkeinu Katvenu B'Sefer Selicha Umchila. Bapa kami, Raja kami, tuliskan kami di dalam kitab pengampunan dan pendamaian. Avinu Malkeinu Hasmach Lanu Yesua Bekarov. Bapa kami, Raja kami, biarlah segera terjadi bagi kami penebusan keselamatan. Avinu Malkeinu Chamol Aleinu V'al Olaleinu V'tapenu. Bapa kami, Raja kami, kasihanilah kami dan semua keturunan kami. Avinu Malkeinu Aseh Lemaan Harugim Al Shem Kodseka. Bapa kami, Raja kami, ingatlah akan semua orang yang telah mati untuk menghormati nama-Mu. Avinu Malkeinu Aseh Lemaan Simcha Hagadol Hagibor Vehanora Senichra Aleinu. Bapa kami, Raja kami, bertindaklah demi menghormati nama-Mu yang besar, yang perkasa dan yang mulia, yang telah dipanggil untuk melindungi kami. Avinu Malkeinu Chanenu Va'anenu Ki En Banu Ma'asim. Aseh Imanu Sedaka V'Chesed V'Hoshienu. Bapa kami, Raja kami, kasihanilah kami dan jawablah kami, karena kami tidak mempunyai perbuatan baik yang dapat membenarkan kami. Terimalah kami di dalam kebenaran-Mu dan kasih-Mu, dan selamatkanlah kami sekarang. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki En Banu Ma'asim. Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki En Banu Ma'asim. Aseh Imanu Sedaka V'Chesed
עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, חננו בנינו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur David. Ya Hashem, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Hashem, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Hashem, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tapi Engkau, Hashem, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Hashem, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku memanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Hashem telah mendengar tangisku. Hashem telah mendengar permohonanku. Hashem menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amen. יגדל אלוהים חי ויסתבח, נמצא בעת את אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אין לו לאמון הגוף
בסוף דבר בקדמתו, גומר ואיש חסד כמימה לו, ייתן לרשע רק כריסתו, יסלח לקץ ימים משיחנו, לבנות מחכה קץ ישועתו. מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. אלה שלוש עשרה לעיקרים, הן הם יסודת אל ותורתו, תורת משה ונבואתו, ברוך עדי עד שם תהילתו. Die, 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 die. Selikhot untuk Yom He, permohonan untuk Masiah, amanat agung kita. Techina. Selikhot la Yom He, Adonai yachil libot kol bnei adam choker, ose gedolot at ein cheker, vayerev vayevocher yom haseni. Hakasef sichat avdecha v'ni umo, sovel galut ala sichamo v'yom navlo lahakimo, yes echad v'ein sheni. Uzechor brit yedidecha, לעם זועקים נגדך, בני יעקב עבדיך, ויצב גם את השני. דודי הכסף תכינות, וחשוב תבילותם כמנות. בזכות מקריבים קורבנות נתן אל בן סוער ביום השני. התעשנך לתבילת עמך, וסלח לנו משיח צדקך, ונקריב קורבנות לבניך, את הכבש אחד בבוקר ואת הכבש השני. Selikhot untuk Yom He. Adonai adalah satu-satunya Dia menyelidiki semua hati manusia. Dia melakukan keajaiban yang tak terbantahkan. Jadilah petang dan jadilah pagi hari kedua. Dengarkanlah hamba-Mu ini dan perkataannya. Ia menanggung kuk pengasingan di pundaknya. Ingatlah untuk mengangkatnya pada hari ia jatuh. Hanya satu, tidak ada yang lain. Ingatlah perjanjian dengan orang-orang terkasih-Mu, umat yang berseru kepadamu. Anak-anak Yakov, hamba-hamba-Mu, dan Dia akan memerintahkan perjanjian yang kedua juga. Wahai kekasihku, mohon dengarkanlah permohonan mereka dan perhatikanlah pada doa mereka dengan benar. Dalam jasa dari persembahan korban tersebut, Netan El putra Zuar pada hari kedua. Dengarkanlah doa umat-Mu, berikanlah kami Mesias-Mu yang benar, dan kami akan mempersembahkan korban di hadapan-Mu, seekor domba jantan pada waktu pagi dan seekor domba jantan pada waktu malam. Amin ve amin. Baik hadirin, saya ingin membagikan sedikit tentang shofar hadirin ya.
selama bulan Elul ini, hadirin, kita diperintahkan untuk memperdengarkan suara shofar, hadirin ya. Dan saya akan menyampaikan sedikit saja ya midras atau pengajaran dari Rabi tentang shofar, hadirin. Rambam, Rav Moshe Maimonides, dengan sangat baik menulis bahwa tujuan memperdengarkan shofar di Rosh Hashanah adalah untuk membangunkan kita dari tidur spiritual. Sekali lagi, hadirin, tujuan memperdengarkan shofar di Rosh Hashanah adalah untuk membangunkan kita dari tidur spiritual. Selama hidup, kita cenderung menjadi sibuk dan memusatkan perhatian pada apa yang disebut Rambam, Havle Hazeman, ya, kekotoran dunia. Dan suara tiupan shofar dimaksudkan untuk membangunkan kita dan mengingatkan kita akan perlunya pengabdian diri pada ketaatan beragama. Namun, kita perlu bertanya, bagaimana sebenarnya shofar melakukan ini? Mengapa harus meniup shofar untuk membangunkan kita daripada membuat suara yang lain? Kenapa enggak meniup yang lain? Kenapa tidak berteriak saja atau apapun? Kenapa harus memperdengarkan suara shofar? Dalam kisah penciptaan di Parashat Bereshit, Torah menceritakan bahwa Hashem membentuk Adam dari debu tanah. Dan kemudian dikatakan Vayipach be'apav nishmat chayim. Hashem mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Adam diciptakan sebagai makhluk fisik, tetapi perhatikan, tetapi dia masih belum lengkap sampai Hashem mengembuskan jiwa atau neshama yang kudus, yang suci ke dalam dirinya. Di sini, hadirin, kita diingatkan bahwa ketika Adam diciptakan sebagai makhluk fisik, Adam itu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna sebagai ciptaan Hashem sebelum Hashem menembuskan neshama yang kudus ke dalam dirinya. Hanya setelah Hashem menghembuskan neshama ke dalam dirinya, barulah Adam lengkap sebagai ciptaan Hashem. Maharal dari Pragu, ya, Rav Yehuda Loev menjelaskan bahwa di saat Rosh Hashanah, yaitu hari Adam diciptakan, jadi Adam diciptakan itu satu Tisri, ya. Kami meniup shofar atau kami memperdengarkan shofar untuk memperingati penghembusan neshama Adam ke dalam dirinya. Jadi ketika Rosh Hashanah, orang-orang Israel memperdengarkan shofar, hadirin, itu mengingatkan mereka kembali ketika Hashem menghembuskan neshama ke dalam tubuhnya Adam. Tindakan khusus ini diperingati untuk mengingatkan kita bahwa inilah esensi manusia, yaitu nesamanya. Kita diperlihatkan bahwa meskipun kita adalah tubuh dan jiwa, tetapi komponen utama, ya, komponen utama manusia adalah nesamanya. Beginilah suara shofar membangunkan kita. Ia mengingatkan kita akan keutamaan neshama. Ia membangunkan kita dari keasikan dengan tubuh kita, dengan kenikmatan fisik kita, dan mengingatkan kita untuk fokus pada jiwa atau neshama dan menopang neshama itu. Bagaimana kita menghargai neshama itu, bagaimana kita fokus terhadap neshama itu, dan bagaimana kita menopang neshama itu di dalam seluruh kehidupan kita. Torah memberitahu kita dalam kitab Devarim, kitab Ulangan 4 ayat 4, dikatakan, dan kamu sekalian yang berpaut pada Hashem Elokimu masih hidup pada hari ini. Hanya mereka yang terikat, hanya mereka yang terpaut dengan Hashem, hadirin, mereka lah yang masih hidup sampai hari ini. Artinya mereka yang tidak terpaut dengan Hashem, mereka binasa, hadirin. Kehidupan sejati dicapai ketika kita berpegang teguh pada Hashem. Yang kita lakukan melalui apa, hadirin? Pemenuhan mitzvot.
Jadi kalau ditanya bagaimana roe, bagaimana caranya kita berpaut kepada Hasem, berpaut teguh kepada Hasem, bukankah Hasem itu adalah api yang menghanguskan? Mungkinkah kita, tubuh, darah, dan daging, bisa terpaut dengan api yang menghanguskan? Rabi-rabi mengajarkan, ya, kita bisa mencapai hal itu, hadirin. Ya, kehidupan sejati dicapai ketika kita berpegang teguh, berpaut pada Hasem. Apa maksudnya berpaut pada Hasem? Melalui pemenuhan miswot. Ketika kita somer miswot, ketika kita menjaga melakukan miswot, berarti kita terpaut dengan Hasem. Dan jiwa kita akan ditopang. Jiwa kita itu nesama kita, hadirin, nesama kita itu ditopang, dijaga lewat kinerja dari miswot itu. Mitzvot inilah yang memelihara nesama kita. Sekali lagi, mitzvot inilah yang memelihara nesama kita, memberi kita kehidupan spiritual. Bahkan jika seseorang secara fisik hidup, dia bisa saja mati. Jika jiwanya, yaitu komponen utama keberadaannya, tidak dipertahankan. Secara fisik dia hidup, tapi di hadapan Hakadosh Baruch Hu, dia mati. Karena nesamanya tidak bisa dipertahankan. Dan demikianlah Gemara mengajarkan. Orang jahat dianggap mati, bahkan ketika mereka masih hidup. Walaupun fisiknya hidup, tapi di hadapan Hasem, orang-orang fasik itu dianggap mati. Nesamanya tidak dipertahankan. Sementara orang benar dianggap hidup, bahkan secara fisik mereka mati. Walaupun secara fisik orang-orang benar itu sudah mati, tapi jiwanya dia masih dianggap hidup di hadapan Hakadosh Baruch Hu. Sejauh menyangkut tubuh fisik, tentu saja kehidupan ditentukan oleh ciri-ciri fisik kehidupan. Ya, ini sudah logikanya, ya. Jadi sejauh itu menyangkut tubuh fisik, tentu saja kehidupan ditentukan oleh ciri-ciri fisik. Dia masih bernafas, dia masih bisa beraktivitas, dia masih hidup. Tetapi sehubungan dengan nesama, sehubungan dengan jiwa, maka kehidupan ditentukan oleh sejauh mana hubungan seseorang dengan Hakadosh Baruch Hu. Dan hubungan ini dibangun melalui pemenuhan mitzvot. Jadi kalau kita mau dianggap hidup di hadapan Hakadosh Baruch Hu, kita harus terpaut dengan Hasem. Caranya dibangun melalui melakukan mitzvot. Oleh karena itu, seseorang dapat mati bahkan selama hidupnya, dan dia dapat terus hidup bahkan setelah kematian. Ya, jadi ini apa yang dijelaskan oleh Gemara tadi, Kafirinnya. Ya, jadi kan Gemara mengajarkan orang yang jahat dianggap mati sekalipun dia masih hidup, tapi orang benar dianggap hidup bahkan sekalipun dia mati. Oleh karena itu, seseorang dapat mati bahkan selama hidupnya, dan dia dapat terus hidup bahkan setelah kematian jika jiwanya dipelihara dengan baik melalui mitzvot. Ya, karena kita tahu, hadirin, jiwa manusia itu adalah pelitanya Hakadosh Baruch Hu. Ya, kitab Misle, kitab Amsal menyatakan hal itu, hadirin. Jiwa manusia itu adalah pelitanya Hasem. Ketika pelita itu mati, hadirin, maka matilah jiwanya. Matilah pelita Hasem. Selama dia menyalakan pelitanya, selama dia menyalakan nesamanya, maka nyalalah dia di hadapan Hasem. Ya, menyalakan pelita lewat apa? Lewat mitzvot. Gemara di Masechet Berachot mengutip analogi terkenal Rabi Akira antara Torah dan air. Sama seperti ikan tidak bisa hidup di luar air, Rabi Akiva mengajarkan demikian pula. Kita tidak bisa hidup tanpa Torah. Ini berbicara tentang nesama, hadirinnya. Bukan bicara tentang fisik saja, tapi lebih kepada nesama. Jadi Rabi Akiva katakan bahwa nesama kita tidak bisa hidup tanpa Torah. Rav Mordechai Gifter menjelaskan bahwa Rabi Akiva menggunakan analogi spesifik tentang ikan karena ketika seekor ikan dikeluarkan dari air, ia akan meronta-ronta sampai ia mati. Pada saat-saat ketika ikan meronta-ronta, tampaknya, kelihatannya sepertinya ia hidup, bahkan lebih hidup.
daripada saat ia berenang dengan tenang di dalam air. Tentu saja ini tidak sama sekali ya, tidak benar sama sekali. Meronta-ronta adalah tanda kematian ikan yang akan segera terjadi. Jadi kelihatannya ketika ikan dikeluarkan dari air, oh dia lebih hidup ya, wah lebih gesit, dia lebih meronta-ronta, padahal dia menuju kepada kematiannya. Demikian juga kata Rav Gitter, banyak orang-orang yang hidup tanpa Torah terlihat sangat hidup. Mereka terlibat dengan dalam banyak hal yang berbeda. Dan bahkan tampak menikmati diri mereka sendiri. Seperti ikan tadi, ketika dikeluarkan dari air, kelihatannya dia lebih hidup, dia meronta-ronta. Ya, di air dia lebih tenang, kafirin. Tapi begitu diangkat, wah kelihatannya dia lebih hidup. Demikian juga kafirin, orang yang tanpa Torah kelihatannya, wah banyak aktivitas dia bisa ikuti. Namun kenyataannya, mereka seperti ikan yang keluar dari air. Meskipun tubuh mereka hidup, jiwa mereka tidak. Dan elemen utama dari keberadaan seseorang adalah jiwanya, nesamanya. Ini mungkin salah satu alasan kebiasaan taslik di Rosh Hashanah. Ya, kita juga melakukan tradisi ini, kita melakukan taslik di Rosh Hashanah. Kami pergi ke batang sungai untuk mengamati ikan, ya, untuk mengingatkan diri kami sendiri bahwa kehidupan sejati berarti kehidupan Torah dan Mitzvot yang merupakan cara kami menopang neshama kami, dan dengan demikian tetap hidup. Mari kita bangun dan ingat untuk memberi fokus dan perhatian yang tepat pada neshama kita, kepada Mitzvot, sehingga kita akan benar-benar hidup dalam setiap arti kata. Nah, sekarang kita melihat bagaimana cara shofar itu bekerja. Ya, misbahah, hafirim semuanya. Saya lanjutkan. Midras di dalam Vaikra Rabba mengajarkan bahwa di Rosh Hashanah, perhatikan hafirim, di Rosh Hashanah Hashem itu duduk di takhta. Jadi perhatikan hafirim, Rosh Hashanah itu adalah hari penghakiman. Rosh Hashanah itu bukan hari kegembiraan, bukan hafirim. Rosh Hashanah itu adalah hari penghakiman. Di Rosh Hashanah Hashem duduk di takhta pengadilan, siap untuk dengan hati-hati menilai dan meneliti setiap individu. Tetapi ketika kita membunyikan shofar, Hashem bangkit dari takhta pengadilan dan duduk di takhta belas kasihan. Coba kabarin. Di Rosh Hashanah Hashem itu sudah siap-siap untuk duduk menjadi hakim. Duduk di takhta apa? Di takhta pengadilan, siap menghakimi setiap kita. Tetapi para rabi menjelaskan, ketika kita membunyikan shofar, Hashem bangkit dari takhta pengadilan, pindah duduk di takhta belas kasihan. Dengan demikian, melalui suara shofar, kita menghindari pengadilan yang ketat dan mendapatkan belas kasihan Hashem untuk hukuman yang menguntungkan. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana suara shofar memiliki efek seperti itu? Ran Rabenu Nisom dari Girona, Spanyol, dalam komentarnya kepada Rif, ya, Masechet Rosh Hashanah, mengutip bagian berbeda dalam Midras yang menjelaskan tentang asal-usul Rosh Hashanah. Dijelaskan begini. Midras mengatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan pada 1 Tisri. Dan pada hari itu juga mereka melakukan dosa memakan buah terlarang. Hashem mengadili mereka pada hari itu, memaafkan mereka dan membiarkan mereka hidup. Dan seterusnya, sejak kejadian Adam dan Hawa ini, maka seterusnya setiap tahun, hari tersebut, yaitu 1 Tisri, adalah apa kafirim? Hari penghakiman. Ya, ketika apa? Ketika semua orang di bumi diadili untuk tahun yang akan datang. Jadi memasuki 1 Tisri itu kafirim, itu kita diperhadapkan dengan penghakiman. Akan tetapi, jika ini masalahnya, maka kita semestinya berharap menemukan shofar yang disebutkan di suatu tempat dalam kisah dosa Adam dan Hawa dan penghakiman mereka.
Harusnya ada shofar yang diperdengarkan ketika Adam dan Hawa berdosa pada saat itu. Lagi pula jika ketaatan kita terhadap Rosh Hashanah, di mana bunyi shofar memainkan peran yang begitu menonjol, berakar pada penghakiman terhadap Adam dan Hawa setelah mereka makan dari buah terlarang, kita tentunya berasumsi bahwa penghakiman mereka juga melibatkan shofar. Harusnya ada shofar yang diperdengarkan ketika Adam dan Hawa berdosa pada saat itu. Logikanya seperti itu. Jadi para rabi berpikir, kalau gitu logikanya harusnya seperti itu. Kalau saja shofar itu memainkan peran penting di dalam hari penghakiman, harusnya shofar juga diperdengarkan ketika Adam dan Hawa berdosa. Nah, Rabi menjelaskan, benar saja, benar seperti itu. Meskipun teks Torah maupun Midrashim tidak membuat referensi eksplisit untuk shofar dalam konteks dosa Adam dan Hawa, kami memang menemukan referensi halus. Jadi menurut istilah dari Rabi, dikatakan, walaupun tidak melihat referensi yang nyata, tapi mereka menemukan referensi yang halus. Torah mengatakan bahwa setelah dosa Adam dan Hawa, mereka mendengar suara Hasem. Waktu itu Hasem, jadi kalau kita baca di Beresit, lalu Hasem berjalan-jalan di taman itu. Ya, ingat ya. Dan mereka mendengar suara Hasem berjalan-jalan di taman itu, dan Adam dan Hawa sangat ketakutan. Lalu mereka bersembunyi. Ya, Torah mengatakan bahwa setelah dosa Adam dan Hawa, mereka benar-benar mendengar suara Hasem. Nah, Rav Shlomo Kluger dari Ukraina menjelaskan bahwa karena hari ini adalah Rosh Hashanah, maka Hasem membunyikan shofar untuk Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya suara yang mereka dengar itu adalah suara shofar. Memang Torah mengatakan bahwa Adam dan Hawa ketakutan oleh suara Vayiraku. Ya, dan Rav Saadia Gaon menulis bahwa salah satu tujuan suara shofar adalah untuk menanamkan rasa takut dalam diri kita. Jadi ketika kita dengar suara shofar, itu harusnya kita takut, gentar, untuk membangkitkan rasa takut kita akan penghakiman yang sekarang kita hadapi. Jika demikian, maka kita dapat memperoleh wawasan baru tentang pentingnya suara shofar dan khususnya apa yang dikatakan shofar kepada kita. Apa yang dikatakan shofar kepada kita. Perhatikan perhatikan sebentar. Jadi ketika Torah menuliskan, lalu Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Akados Baruhu berjalan-jalan di taman itu. Lalu terdengar suara Hasem. Nah, rabi-rabi menjelaskan bahwa ketika mereka mendengar Hasem berbicara, itu para rabi menjelaskan yang mereka dengar sesungguhnya adalah suara shofar. Suara shofar. Shofar itu hidup, Hafid. Nah, lalu rabi-rabi bertanya, lalu apa yang dikatakan shofar kepada mereka? Nah, kira-kira gitu, Hafid. Ketika mereka mendengarkan suara shofar yang ditulis di dalam Torah ketika Hasem berbicara kepada mereka, rabi-rabi menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tuh mendengarkan suara shofar. Nah, sekarang rabi-rabi bertanya, apa sebenarnya yang dikatakan shofar kepada mereka? Torah mengatakan bahwa Hasem kemudian memanggil Adam dan Hawa dan bertanya, Ayeka, di mana kamu? Ayeka, itu yang ditanyakan Akados Baruhu kepada Adam dan Hawa. Ayeka, di mana kamu? Ayeka, di mana kamu? Ayeka, di mana kamu?
Tentu saja Hasem tahu di mana Adam dan Hawa berada. Pertanyaan Ayeka adalah, kemana kamu membawa dirimu? Kira-kira seperti itu Khavim. Ya, jadi Rabi mencoba untuk meluaskan Khavim apa yang ditulis dalam Torah. Ya, jadi Rabi menginterpretasikan. Nah, inilah tugas dari Rabinikal, ya. Ketika mereka duduk di kursi Mose, mereka mendapatkan otoritas dari bangsa Israel untuk apa? Untuk menginterpretasikan Torah itu. Dan dikatakan pertanyaan Ayeka adalah, kemana kamu membawa dirimu? Lihat seberapa jauh kamu telah jatuh. Apa yang terjadi denganmu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Inilah yang diteriakkan oleh suara shofar kepada kita. Ayeka. Pertanyaannya adalah, 1 tahun lagi telah berlalu. Di mana kamu? Berapa banyak yang telah engkau selesaikan dan capai selama setahun terakhir? Lihat betapa jauhnya engkau dari tempat di mana engkau seharusnya berada. Bagaimana engkau bisa gagal menggunakan semua peluang yang diberikan kepadamu. Jadi kira-kira ketika kita mendengarkan suara shofar, inilah yang shofar katakan kepada kita. Di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Ya, berapa banyak yang telah engkau selesaikan dan capai selama setahun terakhir. Lihat betapa jauhnya engkau dari tempat di mana engkau seharusnya berada. Kira-kira seperti itu, hadirin. Suara yang dikatakan shofar kepada kita. Bagaimana engkau bisa gagal menggunakan semua peluang yang diberikan kepadamu? Inilah caranya suara shofar memiliki efek memindahkan Hasem dari takhta penghakiman ke takhta belas kasihan. Ini bukan hanya efek ajaib. Ketika kita memahami apa yang dikatakan shofar kepada kita, dan kita menginternalisasi pesannya, maka kita mendapat belas kasih Hasem. Jadi kalau kita mendengarkan shofar hanya sekedar mendengarkan shofar, kita tidak memindahkan Hasem dari takhta pengadilan kepada takhta belas kasihan. Tapi ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan shofar, shofar mengingatkan kita apa yang sudah kita lakukan. Seberapa besar avoda kita, tevilah kita, gemil khasadin kita, sedekah kita, seberapa besar perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya, seberapa jauh kita dari Hashem, seberapa jauh kita dari Torah, seberapa jauh kita dari mitzvot, seberapa jauh kita dari avoda, seberapa jauh kita dari sahabat. Ketika kita menginternalisasikan hal itu, ketika kita mendengarkan itu, hadirin. Ketika kita menyadari itu, hadirin perhatikan, kita sedang memindahkan Hashem dari takhta pengadilan kepada takhta kasih karunia. Ketika kita memahami apa yang dikatakan shofar kepada kita, dan kita menginternalisasi pesannya, maka kita mendapatkan belas kasih Hasem. Ketika Hasem melihat bahwa kita menilik ke dalam diri kita sendiri, memahami di mana kita telah bersalah, dan berusaha untuk memperbaiki, maka dia dengan belas kasih mengampuni dosa-dosa kita dan menghakimi kita dengan baik. Memberi kita kesempatan lagi untuk tahun ini. Ya, tepat sebelum mulai meniup shofar, Tokea ini yang orang yang meniup shofar, hadirin melafalkan bracha atas mitzvah ini, hadirin ya, baru kata Adonai Elohim melech haolam, asher kitsanu b'mitzvota v'tzivanu lismoa kol shofar. Lismoa kol shofar. Untuk mendengar suara shofar. Tapi kata lismoa sebenarnya berarti lebih dari mendengar. Ini berarti mengerti, memahami seperti halnya Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tidak berarti bahwa kita hanya harus mendengar bahwa Hashem adalah Echad, tapi kita perlu sepenuhnya memahami dan menginternalisasikan keyakinan ini. Demikian juga, mitzvah shofar tidak hanya untuk mendengar suara, tapi untuk memahami apa yang dikatakan shofar kepada kita. Untuk mendengar panggilan Ayeka
dan untuk berpikir serius tentang di mana kita berada dan apa yang harus kita lakukan dengan lebih baik lagi dan bagaimana kita akan berubah di tahun yang baru. Jika kita memahami suara ini dengan benar dan menanggapinya dengan tepat, maka kita akan layak menerima belas kasihan Hashem. Jadi bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita ketika kita mendengar suara shofar? Jadi ketika kita mendengar suara shofar, kita menginternalisasikannya. Kita melihat bagaimana kehidupan spiritual kita selama tahun yang kita sudah lalu ini. Dan kita berharap Be'ezrat Hashem di tahun yang baru ini kita akan lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya, Hafirin, ya, Be'ezrat Hashem. Ya, jika kita memahami suara ini dengan benar dan menanggapinya dengan tepat, maka kita akan layak menerima belas kasihan Hashem yang tak terbatas dan sebuah tahun dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan semua Am Israel. Ya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, coba buka mic Haverim dan katakan amin, Amin. Ya. Amin. Dan setelah itu Haverim ketiva wa khatimah tova. Buka mic-nya katakan sama-sama. 3, 2, 1. Ketiva wa khatimah tova. Sekali lagi. Ketiva wa khatimah tova. Fatimah Tufa. Ya, sebenarnya ketiva wa khatimah tova ini selalu kita ucapkan kepada sesama kita selama bulan Elul ini, Hafirin. Ya, kiranya kita dicatat di dalam penghakiman yang baik. Ya, nanti pas Rosh Hashanah kita sebutkan gemar khatimah tova, tapi selama bulan Elul ini yang kita sebutkan. Ya, ketiva wa khatimah tova. Ya, Hafirin, itu yang bisa saya sampaikan di layanan Selichot untuk Yom He pada pagi hari ini, Hafirin, ya. Walaupun kita tidak bisa live stream karena ada gangguan dari YouTube-nya, tapi saya akan usahakan untuk ini bisa diupload, jadi Hafirin nanti bisa melihatnya lagi di YouTube, Hafirin, ya. Dan kita akan tutup, Hafirin. Nah, kita akan tutup untuk kembali kita memperdengarkan suara shofar. Ya, kiranya peniupan shofar hari ini benar-benar bisa diinternalisasikan, bisa menjadi pesan yang kuat kepada kita semua. Kiranya shofar benar-benar berbicara kepada kita, mengingatkan kita seperti apa keberadaan kita hari ini untuk kita melangkah lebih baik. Ya, kadima. Hashem kiranya menolong kita semua. Saya akan bergabung kembali dengan yang lain untuk mendengarkan suara shofar. Baik Hafirin, mari kita mengucapkan berakanya sebelum kita memperdengarkan shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav v'tzivanu lismoa kol shofar. Amin. Amin. Dengan demikian, Hafirim, selesai sudah seluruh layanan Selichot untuk Yom He. Baik, Hafirim.
Sekali lagi Todaraba untuk kehadiran Habib semuanya. Ya, Todaraba Pak Yakob, Todaraba Alex, Todaraba Gilbert, Agnes, Ibu Hilda, Ibu Herli, Ibu Rose, Ibu Sri. Saudara Bang. Ya, Todaraba Todaraba, mo. Todaraba, Todaraba. Todaraba. Ya, sampai ketemu lagi di Avoda berikutnya. Ya, kiranya Hafirim semuanya, Mispakha semuanya bisa beraktivitas di dalam belas kasih rahmat dari Hashem sendiri. Ya, kiranya Hashem memberikan pertolongan kepada kita semua. Ya, sampai di sini seluruh layanan Selikhot untuk Jomhe, Todaraba, Lehitraut, Hafirim, Tahu. Lehitraut. Lehitraut. Bang.